Halo buat seluruh teman-teman pembelajar. Hari ini sebelum kita memulai materinya, yang pertama-tama yang kita akan pelajari yaitu adalah subjek, karena subjek adalah sebuah kata penanda awal dalam sebuah kalimat dan sebagian besarnya selalu berada dalam awal kalimat. Berikutnya kita akan melihat contoh-contoh yang akan selalu digunakan dalam sebuah kalimat. I, saya, aku, you, kau, kamu, Anda, kalian, they, mereka, kata ganti jamak, we, kami, kita, he, dia untuk penyebutan laki-laki, she, dia untuk penyebutan perempuan, dan yang terakhir adalah it yang memiliki arti beragam, yaitu itu, ini, hal itu, hal tersebut, dan juga dapat digunakan untuk kata ganti ketiga tunggal. Saat ini kita akan menggunakan subjek I, you, they, dan we, atau bisa kita singkat Ayu Dewi untuk mempermudah pengenalan dalam kalimat berikut ini. I work as a teacher. Di sini dapat kita lihat jika I adalah subjek, work V1 atau bisa disebut verb 1 atau kata kerja 1, serta as a teacher itu adalah objek komplement atau objek pelengkap dalam sebuah kalimat. Dan di sini artinya adalah saya bekerja sebagai seorang guru. Berikutnya adalah you take my book in the class, yang mana you adalah subjeknya, take verb 1 atau kata kerja pertama, my book in the class objek komplementnya, dan memiliki arti kamu mengambil bukuku dalam kelas. Yang berikutnya, they study every time, yang mana di sini subjeknya adalah they, verb 1 atau kata kerja pertama, study, every time adalah objek komplementnya atau objek pelengkap yang memiliki arti mereka belajar setiap saat. Yang terakhir dalam subjek Ayu Dewi adalah we swim in the beach every day, yang mana subjeknya adalah we, verb 1, kata kerja pertama, swim, dan objek komplementnya adalah in the beach every day, yang artinya kami berenang di pantai setiap hari. Saat ini kita akan menggunakan subjek terakhir yaitu she, he, dan it untuk pola kalimat positif dalam simple present tense. Untuk kalimat yang pertama adalah she goes to the school every day, yang mana she adalah subjeknya, tambah verb 1 atau verb 1, tambah s atau es, serta objek komplementnya adalah to the school every day, yang mana artinya adalah dia pergi ke sekolah setiap hari. Yang berikutnya adalah he runs in the field, yang mana subjeknya adalah he, verb 1 atau kata kerja pertama adalah run, tambah s, dan objek komplementnya adalah in the field, yang mana artinya adalah dia berlari di lapangan. Subjek yang terakhir adalah it. Contoh kalimatnya adalah it takes atau it needs 55 minutes to go to Bow City, yang mana it adalah subjeknya, takes atau need, kata kerja pertama atau verb 1, tambah es, serta objek komplementnya adalah 55 minutes to go to Bow City, yang mana artinya adalah itu membutuhkan atau memerlukan 55 menit pergi ke kota Bow. Perlu diingat jika subjeknya he, she, dan it, dan kalau kata kerjanya berakhiran ss
SH, CH, O, Y, or X atau X tambahkan ES. Contohnya adalah he washes, dia mencuci. Kalimat wash di sini berakhiran dengan SH, maka penambahannya harus ES. She watches, dia menonton. Watch di sini berakhiran dengan CH, maka perlu juga ditambahkan dengan ES. He goes, dia pergi. Go berakhiran dengan O, maka harus penambahan ES. She studies, dia belajar. Study diubah menjadi study tambah ES, yang Y-nya menjadi I, maka penulisannya jadi studies. Kecuali kalimat plays atau bermain, hanya ditambahkan S tanpa perubahan. He passes, dia lulus atau dia lewat. Pass berakhiran dengan SS, maka harus ditambahkan dengan ES. Saat ini kita akan memasuki jenis kalimat negatif, yang mana pola kalimatnya adalah subjek, tambah don, tambah verb one atau kata kerja pertama, tambah objek komplement, yang mana subjek yang digunakan itu hanya Ayu Dewi, atau bisa kita singkat dengan Ayu Dewi, serta pola-polanya dalam pembuatan kalimat negatif. Untuk kalimat negatif yang pertama adalah I don't like you, but I like him. Yang mana I adalah subjek, tambah don't untuk pernyataan kalimat negatif, tambah verb one atau V1, kata kerja pertama adalah like, serta objek komplementnya adalah you but I like him. Yang mana artinya adalah saya tidak suka kamu, tapi saya suka dia. Kalimat berikutnya adalah you don't do that homework, yang mana subjeknya adalah you, pernyataan negatifnya adalah don't atau tidak, verb one, do, atau kata kerja pertamanya, serta objek komplementnya adalah that homework, yang mana artinya adalah kamu tidak mengerjakan PR itu. Kalimat berikutnya adalah they don't know my phone number, yang mana they adalah subjeknya dan kalimat negatifnya don't, verb 1 know, serta objek komplementnya adalah my phone number, yang mana artinya adalah mereka tidak tahu nomor teleponku. Kalimat berikutnya we don't speak Chinese, yang mana subjeknya adalah we, don't untuk pernyataan negatifnya atau tidak, speak kata kerja pertama atau verb one, tambah objek komplement yang mana adalah Chinese, yang mana artinya adalah kami tidak berbicara bahasa Cina. Berikutnya kita akan menggunakan subjek she, he, dan it dalam penggunaan kalimat negatif yang pola atau perubahan kalimatnya akan berbeda dari sebelumnya. Subjek pertama adalah he, kalimatnya adalah he doesn't like me but I like him, yang mana subjeknya adalah he, pernyataan negatif doesn't, verb 1 atau kata kerja 1 adalah like, objek komplementnya me but I like him, yang mana artinya adalah dia tidak suka saya tapi saya suka dia. Berikutnya adalah she doesn't have breakfast, yang mana subjeknya adalah she, pernyataan negatif doesn't, verb one atau kata kerja pertamanya adalah have breakfast, yang mana artinya adalah dia tidak sarapan pagi. Subjek terakhir adalah it, contohnya it doesn't work well atau computer doesn't work well. Subjeknya yang mana adalah it atau komputer, pernyataan negatifnya doesn't, verb one-nya atau kata kerja pertama adalah work, yang mana artinya adalah komputer itu tidak bekerja dengan baik atau tidak berfungsi.
Berikutnya kita akan memasuki jenis kalimat question atau pertanyaan yang mana polanya dapat kita lihat dan kita akan menggunakan subjek I, you, they, we atau singkatnya yang sering disebut Ayu Dewi. Contohnya kita akan lihat dalam kalimat berikut ini. Do they work in the hospital? Yang mana do sebagai sebuah pertanyaan, subjeknya they, verb one atau kata kerja pertamanya adalah work, serta objek komplementnya adalah in the hospital, yang mana artinya adalah apakah mereka kerja di rumah sakit. Kalimat berikutnya adalah do I sleep at the living room, yang mana kalimat pertanyaannya adalah do, subjeknya I, kata kerja pertama atau verb one, sleep, serta objek komplementnya adalah at the living room, yang mana artinya adalah apakah saya tidur di ruang tamu. Kalimat berikutnya adalah do we do that homework now? Pertanyaannya adalah do, subjeknya we, verb 1 atau kata kerja pertama do, serta objek komplementnya adalah that homework now, yang mana artinya adalah apakah kita mengerjakan PR itu sekarang. Kalimat berikutnya adalah do you listen the music? Penanda pertanyaannya adalah do, subjeknya you, verb one, kata kerja pertama, listen, sedangkan objek komplementnya adalah the music, yang artinya adalah apakah kamu mendengarkan musik. Berikutnya kita akan memasuki subjek she, he, it, serta perubahan atau pola-pola dalam kalimat untuk kalimat-kalimat pertanyaan. Kalimat pertama menggunakan subjek she ialah does Tina live in Yogyakarta? Yang mana penanda pertanyaannya does, subjeknya Tina atau subjek she, verb one atau kata kerja pertama live, serta objek komplementnya adalah in Yogyakarta, yang mana artinya adalah apakah Tina tinggal di Yogyakarta. Kalimat berikutnya adalah does Ian study well? Penanda pertanyaannya adalah does, subjeknya Ian atau he, sedangkan kata kerja pertamanya adalah study, serta objek komplementnya adalah well, yang artinya adalah apakah Ian belajar dengan baik. Kalimat berikutnya adalah does it run well atau does computer run well, yang mana does adalah penanda pertanyaan, sedangkan subjeknya itu it atau komputer, verb one atau kata kerja pertama adalah run, serta objek komplementnya adalah well, yang mana artinya adalah apakah komputer itu berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki jenis kalimat where question, yang mana kalimatnya itu menggunakan kata-kata seperti where, when, why, what, dan lain-lain. Pertama-tama kita akan menggunakan subjek Ayu Dewi atau I, you, they, dan we. Contoh kalimatnya akan kita tampilkan berikut ini. Contoh pertama adalah where do you come from? Yang mana WH-nya atau penanda pertanyaan adalah where, do, subjeknya you, verb one-nya come, serta objek komplementnya adalah from, yang mana artinya adalah kamu berasal dari mana atau asalmu dari mana. Kalimat berikutnya, why do they go to the school? Penanda pertanyaannya adalah why do, subjeknya they, verb one, kata kerja pertama, go, serta objek komplementnya adalah to the school, yang artinya adalah
Kenapa mereka pergi ke sekolah? Kalimat berikutnya adalah what do we do now? Yang mana penanda pertanyaannya adalah what, do, subjeknya adalah we, verb one atau kata kerja pertama adalah do, objek komplementnya adalah now, dan artinya adalah apa yang kita lakukan sekarang. Kalimat berikutnya adalah how do I make that cake? Penanda pertanyaannya adalah how, do, subjeknya I, verb one atau kata kerja pertama adalah make, serta objek komplementnya adalah that cake, yang mana artinya adalah bagaimana caranya saya membuat kue itu. Selanjutnya, kita akan mempelajari we question menggunakan subjek she, he, dan it, yang mana polanya akan memiliki perubahan dibandingkan yang sebelumnya untuk we question. Kalimat pertama adalah when does she come here? Yang mana penanda pertanyaannya adalah when does, subjeknya she, kata kerja pertama atau verb one adalah come, serta objek komplementnya adalah here, yang memiliki arti kapan dia datang di sini. Kalimat berikutnya adalah how does he get the prize? Penanda pertanyaannya adalah how does, subjeknya adalah he, verb one atau kata kerja pertamanya adalah get, serta objek komplementnya adalah the prize, serta memiliki arti bagaimana caranya dia dapat hadiah itu. Kalimat berikutnya adalah why does she cry? Penanda pertanyaannya adalah why does, subjeknya adalah she, verb one atau kata kerja pertamanya adalah cry, yang mana artinya adalah kenapa dia menangis. Catatan ini adalah menjadi sebuah penanda bahwa jenis-jenis kalimat atau keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense pasti atau sebagian besar memiliki jenis-jenis keterangan waktu seperti ini. Silakan disimak dengan baik agar memudahkan dalam mempelajari simple present tense. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you and see you soon on another video.